Halo semuanya, balik lagi sama aku, Malika, di ini podcast kita IPK 4.00. Di episode kali ini kita bakal men-sharing edukasi nih. Dan pastinya aku gak sendirian, aku udah bawain narasumber spesial. Boleh dong, silakan kan ini diperkenalkan. Halo, saya Nindi. Sehari-hari saya sebagai JETSI Safeguard Specialist dan juga tim leader Hello Sister plus advokat juga. Wah, nih buat teman-teman yang belum tahu Hello Sister, boleh nih Kak Nindi boleh dong dikasih tahu apa tuh Hello Sister? Oke, jadi Hello Sister ini adalah project yang lahir karena kegelisahan aku pribadi juga. Karena banyak banget isu kekerasan seksual terutama di kampus yang sangat sulit banget untuk diungkap gitu kan. Dan aku juga pernah dampingin salah satu kasus kekerasan seksual di kampus dan akhirnya aku merasa kayaknya perlu nih adanya edukasi, dan aku merasa memang preventif itu adalah hal yang paling baik gitu kan. Akhirnya sama teman-teman dari South Sumatera Amerika Alumni Community, akhirnya kita yaudah deh kita buat proposal gitu. Nah, proposal ini menjadi salah satu pemenang alumni engagement funding. Nah, dimana emang project ini progresnya itu selama 10 bulan, dari kita engage ke pemerintah, ke NGO, bahkan kita juga belajar share best practice dari Universitas Indonesia. Terus akhirnya gede develop modul, kita ngadain seminar, dan terakhir itu adalah bootcamp di bulan Maret. Dan apa sih yang diharapkan Kak Nindi dan teman-teman Hello Sister akan modul-modul itu, seminar dan juga bootcamp ini? Harapannya itu semakin banyak orang sadar bahwa kekerasan seksual itu bukan lagi hal yang tabu dan takut untuk dibicarakan, bahkan disuarakan. Mungkin juga orang-orang yang sudah mungkin menjadi pelaku juga tanpa mereka sadari bahwa itu salah. Jadi emang harapannya semakin banyak orang sadar bahwa kita tuh nggak harus loh ngatain orang atau kan melakukan pelecehan gitu kan. Mungkin sebagian orang kayak sweet itu ya biasa aja gitu doang gitu. Padahal kan mungkin bagi orang lain itu buat nggak nyaman. Dan kebenaran juga Indonesia kan ada Permen PPKS itu. Jadi kita melihat yaudah kita sambut baik, gimana kalau kita kerjasama juga sama Dikti gitu kan, sama universitas, bareng-bareng yuk kita gitu. Akhirnya pas emang momentumnya itu pas, akhirnya udah baru kita ngadain seminar, dan syukurnya memang dapat tanggapan yang baik ya dari universitas. Bahkan waktu itu kita ada sempet dialog sama stakeholder, sama pemerintah, yang dihadiri juga oleh Pak Sekda waktu itu, kepala dinas, kepala DPRD gitu, dan mendukung. Jadi memang akhirnya nanti kita akan ada buat laporan dan kasih rekomendasi apa sih sebenarnya yang kita dorong gitu, apa yang kita harapkan juga dari pemerintah nih gitu. Butuhnya ruang dan orang-orang yang saling bersinergi, karena kalau kita ngomongin kekerasan seksual itu kan kompleks ya, maksudnya bukan cuma preventif, penanganan juga, pemulihan, dan bagaimana juga kita bisa harus kerjasama nih, nggak bisa cuman sudah ada permennya gitu, sudah ada satgas, tapi dari bawah itu juga dari teman-teman tuh nggak ada support system juga nggak bisa gitu. Jadi harapannya memang lebih banyak orang sadar, aware, dan juga nggak melakukan kekerasan seksual. Kekerasan dalam bentuk apapun, karena kekerasan seksual itu juga nggak cuma semata-mata dalam bentuk fisik, juga bisa psikis dan lainnya. Dan dari yang aku dapat waktu aku ikut bootcamp itu sangat membuka banget, karena awalnya aku ngerasa kayak ini bukan ranah aku gitu, kayak aku cukup tahu dan cukup nggak perlu udah melakukan, tapi kayak akhirnya kayak terbuka ya, kalau misalnya itu semua urusan semua orang, masalahnya untuk kita semua. Dan gimana korban-korbannya itu kayak yaudah kamu aku itu sangat banyak banget, dan itu juga aku sempat ngerasain ketidakpedulian itu. Dan Gen Z di zaman sekarang ini memang benar-benar banyak yang rasanya tutup mata, tutup telinga untuk hal-hal seperti itu. Dan memang banyak banget ya yang perlu diedukasi, dan bakal jadi jalan yang panjang. Dan Kak Nindi mungkin dari awalnya
sempet nggak sih ngerasa kayak gitu? Merasa kayak gimana sih? Kayak waktu muda sempet Waktu muda kayak banget. waktu masih awal di jalannya. Karena rasanya kan aduh bukan urusan kita deh, rasanya kayak masalahnya terlalu kompleks nih gitu. Karena aku pribadi kan ini ya, dari pengalaman pribadi juga. Jadi waktu dulu kan masih banyak angkot. Nah, pas di angkot itu aku duduk yang paling pinggir dan belakang. Ada bapak-bapak yang terus ada dua, mungkin anak SMA kayak gitu. Dan bapak itu meraba dada cewek itu. Cuman aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain, aku freezing, aku takut karena sisi lain nanti dia bawa senjata gitu kan atau apa. Nah, dari momen itu sih kayak aku harusnya tuh ngelapor, misalnya aku harusnya stop. Cuma nanti pikirnya kalau aku ngomong jangan-jangan korbannya juga takut terus malah backfire gitu ke aku. Nah, dari situ juga ngerasa bahwa oh kayaknya apa ya, ada sedikit penyesalan dan juga kayaknya emang perlu deh aku suarakan. Terus makin aku bangun awareness ini, aku terima banyak kayak DM gitu kan, orang-orang yang curhat sama aku. Dan sebelumnya juga aku sebelum project ini aku ada project kecil juga yang apa ya, aku lupa namanya, Sister Circle, yang itu ngumpulin orang-orang buat piknik bareng. Nah, dari situ ternyata banyak pengalaman dari teman-teman keluarganya sendiri, terus misalnya juga temen temen kampusnya gitu, tapi orang tuh kayak nutup mata. Jadi aku semakin ngerasa ini tuh sangat relate loh sama kita, dan bisa jadi kayak semua orang tuh bisa jadi pelaku dan korban. Kok kita nggak ada ruang nyaman di rumah, juga bisa jadi korban kekerasan di kampus, di tempat-tempat ibadah ataupun sekolah-sekolah yang khusus keibadahan gitu. Tapi orang sering deny gitu kan. Nah, dari sini memang karena aku juga sering dampingin kasus kan, jadi aduh aku pengen deh buat suatu sesuatu yang memang udah lama kayak aku konsepin dan emang baru terwujudnya itu pas aku menang yang proposal Hello Sister. Tapi emang sebelumnya aku aktif di kayak kolektif untuk penanganan kasus kekerasan berbasis gender online. Nah, sekarang kan trennya itu lebih banyak kekerasan berbasis gender online ya. Bahkan yang pelakunya itu misalnya pacarnya sendiri, mintain foto gitu kan, video, diancem, kalau nggak mau, itu aku putusin, atau aku sebarin gitu kan, pokoknya jangan putusin. Jadi emang sangat relate sih. Jadi dari situ juga bahwa mungkin aja itu tuh di sekitar kita, tapi kita tuh kayak menutup mata dan telinga kita gitu. Walaupun beberapa hal juga aku misalnya sharing di Instagram, bagi mereka tuh nggak relate gitu, karena mungkin mereka belum terdengar aja atau tahu gitu. Padahal pelakunya tuh bisa dari orang-orang terdekat kita yang kita nggak sangka-sangka gitu. Dan cara mengedukasi anak-anak zaman sekarang kan juga kita nggak tahu ya, kalau misalnya mentok-mentok lewat media sosial, dan untuk langsung terbuka hatinya, terbuka mata atau telinganya itu nggak gampang. Harus mereka merasa relate atau ya begitu kan ya. Nah, dan dari harapan Kak Nini sendiri untuk Gen Z di masa depan ini kan, di masa yang sekarang, hal-hal apa yang sekiranya bisa sebagai bentuk kontribusi lah setidaknya untuk membuka matanya? Ya, pertama mungkin misalnya kalau teman-teman pengen jadi dokter, misalnya jadi IT, jadilah orang yang memiliki perspektif mendorong perlindungan terhadap korban dan juga jangan menjadi pelaku gitu. Misalnya mau jadi polisi gitu kan, atau misalnya jangan jadi misalnya dokter juga yang berperspektif korban gitu. Ketika misalnya nanti ada korban, misalnya dalam korban perkosaan gitu kan, kita nggak nyariin oh kenapa kamu pakai baju kayak gitu, karena kan sering kali bahwa korban ini mengalami kekerasan berulang gitu, bahkan untuk proses hukumnya gitu. Terus juga yang kedua, ketika misalnya ada kasus yang viral gitu, sebisa mungkin kita menjaga kita tuh jangan sampai
mengomentari sesuatu yang tambah membuat korban itu takut atau ke-trigger korban-korban lain. Jadi kita bisa lebih bijak gitu kan. Apalagi misalnya nanti ada kasus yang video viral, terus kita ikut nyebarin gitu kan, ada video viral nih gitu. Nah kita misalnya udah dapat, udah stop di kita gitu. Karena ini juga salah satu langkah untuk memutus kekerasan itu sendiri. Jadi bisa dari hal-hal yang kecil gitu kan, bahwa kita nggak menyalahin korban gitu. Walaupun nanti banyak bilang nanti dia cuman kayak di X tuh gitu kan, ternyata dia itu nggak terbukti gitu. Karena prinsipnya itu pertama adalah nggak ada sih orang yang mau jadi korban, apalagi di Indonesia udah jadi korban, dikatain, dicari alamat rumahnya, orang tuanya, bajunya atau apa gitu kan. At least kita nggak tidak melakukan hal itu tadi, nggak menyebarkan, membuat komentar. Kalaupun ada orang terdekat yang percaya sama kita, itu jangan langsung buru-buru viral gitu kan. Kita cari nih siapa yang memang expert atau misal lembaga yang memang concern di sini. Karena mungkin niat kita udah semangat banget nih mau itu, terus udah langsung viralin aja, itu karena bisa jadi backfire juga buat teman-teman. Iya. Dan bahkan pun beberapa misalnya dia spill nama pelaku gitu kan, nah itu juga nanti bisa kena. Jadi memang lebih baik hati-hati juga dengan apa yang kita share, apa yang kita dapetin, dan kita langsung serahin ke yang lebih expert aja. Betul. Karena jujur masyarakat masih banyak yang stigmanya aduh gitu deh ya, waktu ada korban pelecehan yang disalahin malah ya salah kamu pakai bajunya gitu, ya salah kamu tingkah lakunya gitu. Padahal kita sebagai semuanya pasti nggak ada dong ya yang mau jadi korban, dan memang untuk seperti itu tuh rasanya udah jauh banget ya. Nah, untuk Kanindi nih, kalau misalnya memang Kanindi sampai di titik ini, Kanindi juga udah sempat bikin buku ya. Dan di titik ini Kanindi udah merasa puas belum untuk menyebarluaskan edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual, kesetaraan gender, untuk concern Kanindi terhadap perempuan-perempuan? Sejauh ini memang sudah cukup, menurut aku udah impact-nya udah lumayan besar nih. Tapi memang kan ini kerja-kerja yang nggak cuman satu titik udah selesai gitu. Karena aku emang harapannya ke depan lebih banyak lagi orang teredukasi, lebih banyak lagi agent of change gitu kan. Terus juga lebih banyak terutama mendorong kepemimpinan perempuan, karena orang-orang yang tertarik atau concern di isu ini terutama di Palembang, Sumatera Selatan juga kan sedikit ya. Mungkin juga karena dianggap nggak seksi atau nggak bisa menghasilkan uang atau apa, kita nggak tahu. Cuman aku ngerasa memang butuh nih kepemimpinan perempuan. Jadi nanti apapun mereka mau jadi profesi apapun, mereka punya perspektif untuk membangun, mendorong kepemimpinan gitu kan. Memiliki perspektif gender yang baik gitu. Tapi memang aku pengen lebih kayak terus sih buat Hello Sister ini. Mungkin bisa lebih sustain lagi, kita buat yayasan someday, nggak tahu juga. Tapi memang pengen bisa terus ngasih impact gitu. Kalau misalnya Hello Sister bisa jadi yayasan, aku yakin banget ini bakal meneruskan edukasi ini ke banyak orang dan membantu anak muda banget ya. Karena gak gampang untuk, walaupun memang kita udah terbuka nih, udah pengen belajar tentang masalah ini pasti nggak gampang untuk dipelajari sendirian. Emang perlu ada orang expert yang membantu, dan kalau misalnya kita pelajari sendirian juga takutnya malah salah arah dan kita jadi nggak tahu langkah selanjutnya kemana. Dan kan ini kalau misalnya kita udah pengen nih, udah punya rasa pengen tahu, pengen belajar, pengen rasanya berkontribusi lah ya, untuk tidak menjadi pelaku tapi juga tidak menyalahkan korban, untuk ikut berkontribusi gitu. Gimana dong kan ini? Sebenarnya banyak hal ya. Kalau dari yang sederhana misalnya kita sharing informasi-informasi gitu kan di sosial media tentang pencegahan, atau misalnya ada kasus kita juga bisa kasih pendapat kita gitu kan. Terus juga bisa misalnya kayak sekarang yang udah dilakukan teman-teman gitu kan, ada nih ruang untuk bicarain ini, bisa gunakan media yang ada gitu. Misalnya kita konten kreator, jadi buat konten-konten yang nggak menyudutkan misalnya perempuan gitu, ataupun juga misal kita punya blog, tulislah tentang hal-hal yang
membangun gitu. Jadi emang terus berkelanjutan. Karena mungkin apa yang kita lakukan sekarang itu berdampak gitu. Karena aku juga beberapa hal semakin teredukasi karena kan baca ya. Terus yang dari baca itu oh ternyata kayak gini nih. Dari situ ternyata apa yang orang buat itu bisa berpengaruh terhadap hidup aku. Jadi memang aku percaya bahwa apa yang kita bagikan itu bisa berpengaruh juga sama orang gitu. Jadi emang kalau memang kita nggak mau terjun dalam, ya sesederhana itu tadi, gunakan ruang yang kita punya, privilege yang kita ada gitu. Misalnya kita aktif di organisasi kampus, apa sih yang bisa kita lakuin gitu. Kalaupun memang kita mau jadi pengen benar-benar mendalamin isu ini, bisa juga ikut pelatihan, seminar. Aku dulu malah kayak SKS gitu, kenal deket sama orang, aku follow, terus aku ajak diskusi, terus kadang mereka ngadain kelas-kelas, aku ikut. Dan emang kebenarannya karena pengalaman aku di NGO dulu, aku dapet banyak ini ya, pelatihan, ikut seminar, ketemu teman-teman dari kota lain. Nah itu juga yang paling penting juga emang berjejaring sih, biar kayak dirimu tadi bilang kan, ada jangan belajar sendirian. Menurut aku emang itu perlu ada orang yang untuk diskusi. Tapi walaupun misalnya kita beda pendapat, itu menurutku nggak masalah banget, karena emang itu adalah proses belajar. Kalaupun dalam proses pun aku ngerasa nggak nyaman ya, ini kok kayak gini, ini kan harusnya kayak gini, tapi di pemahaman misalnya di agama apa yang aku pahami itu kayak gini gitu. Tapi emang pertanyaan-pertanyaan itu sih menurut aku akan lebih bagus memang selalu ada, karena artinya apa, kita mau belajar. Kalau kita udah selesai, aku udah tahu, kita nggak mau lagi belajar gitu. Ketika ada orang yang berbeda pendapat, kayak Hela lo kok itu nggak tahu sih yang itu. Nah jadi kalau dulu kadang lihat komentar-komentar orang gitu kan, aku juga menyadari bahwa mungkin aku juga dulu kayak mereka, karena aku nggak terinformasi. Nah mungkin bedanya mereka berhenti di situ, nggak belajar, dan aku terus mencari tahu pertanyaan itu tadi itu sih. Dan emang tetap harus dari niat ya, karena gak gampang untuk terus belajar dan tiba-tiba stop di jalan. Padahal memang udah sejujurnya memang sewajarnya kita belajar dan tahu, walaupun masalahnya kompleks apapun, kita tetap harus menjadi edukasi setidaknya untuk diri sendiri. Pokoknya dimulai dari diri sendiri ya. Dan untuk generasi yang sekarang mungkin banyaknya stigma masyarakat yang udah menutupi mata mereka ya. Jadi kayak mungkin mereka merasa catcalling itu udah biasa gitu, padahal itu sudah termasuk kekerasan seksual dan membuat orang lain tidak nyaman. Gimana dong ya Kak Nindi untuk membuat mereka tuh sadar ke itu semuanya nggak benar, dan untuk pelaku untuk sadar kalau misalnya itu sudah termasuk juga kekerasan seksual dan sudah tidak seharusnya dilakukan lagi di zaman sekarang. Itu sebenarnya sangat sulit ya karena kan kita nggak bisa sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Pikiran orang lain, pendapat orang lain, perilaku dia gitu. Cuman kan paling enggak yang bisa kita kontrol kan reaksi kita. Nah, tapi memang menurutku juga proses penyadaran itu adalah panjang banget gitu. Mungkin dia sedikit informasi dan dia deny gitu kan, ada ngerasa enggak kok, dia biasa aja, sebelumnya aku panggil cantik gitu, sayang dia ketawa gitu, pas kedua kenapa dia marah gitu kan. Nah itu karena seringkali orang beranggapan sekali kita ngerespon yang menurut mereka itu nerima, itu selamanya gitu, padahal kan enggak gitu. Karena aku juga pernah dampingin kasus di mana dia itu pertama itu kayak catcalling, jokes yang seksis. Pertama dia ketawa-tawa gitu, sebenarnya dia tuh nggak nyaman. Terus kedua, tiga kali dia ngerasa ketakutan, dia takut ke kantor gitu kan. Dan ternyata pelaku ini nggak hanya sama satu korban, kebetulan dia di bidang jasa dan itu banyak ketemu orang, dan sempat juga ada yang lihat dia sama customer kayak gitu. Jadi akhirnya untungnya perusahaannya itu sensitif ya, maksudnya dia sangat peduli isu ini, akhirnya konsultasi sama kita, dan itu dia sangat resisten gitu kan. Kenapa sih cuman gitu doang gitu, aku nggak ngapa-ngapain gitu, cuman nggak aku pegang, nggak aku apa-apain, kenapa cuman hal sederhana.
Terus juga saya ini punya keluarga, mulailah dia pelaku mengeluarkan ini ya senjata-senjata. Anak saya baru saya ini, kalau saya diberhentikan nanti ini seperti apa gitu. Dan emang mungkin memang ada salah satu apa ya, kayak bentuk-bentuk kayak apa ya, misalnya itu sosial ya, sanksi sosial misal untuk mungkin buat dia sadar. Tapi memang paling enggak ketika kita ngomong aku tuh nggak nyaman loh, misalnya kita lihat kan sebenarnya kamu tuh nggak bisa loh kayak gitu, orang tuh nggak nyaman, ini termasuk pelecehan gitu. Ya udah, mungkin itu yang bisa kita lakuin. Nah emang sisa proses selanjutnya kita nggak bisa terus menerus gitu kan. Nah tapi memang kalau spesifik ngomongin yang permen itu ada satgas. Nah itu emang yang uniknya itu pelaku tuh bisa di konseling, dikasih tahu gitu salahnya tuh di mana gitu. Mungkin selama dia nggak tahu gitu kan. Mungkin memang dia yang tidak tahu ya, bukan untuk deny atau gimana. Iya, tapi kalau udah tahu masih dilakuin, nah baru yang agak gimana ya. Dan untuk teman-teman nih yang lagi nonton video ini atau kenalan nih sama Hello Sister, udah pengen mulai berkontribusi gitu untuk belajar dari edukasi pencegahan kekerasan seksual ini, menurut Kanini gimana tips Kanini buat memulai rasa belajar itu? Pertama ya bisa dari membuka ruang-ruang diskusi ya. Misalnya, aku penasaran tentang isu ini. Ada beberapa teman, kita undang yuk siapa gitu kan. Diskusi, atau misalnya ada buku, kita diskusi buku yuk kayak gitu. Atau misalnya dari baca-baca, kan beberapa media-media juga ada yang spesifik ngomongin isu ini. Terus beberapa kayak Magdalene gitu kan. Terus ada juga beberapa influencer gitu, kita bisa juga follow gitu kan. Jadi dari situ kadang kan banyak informasi. Nah dari situ menurutku langkah awal untuk membangun kesadaran gitu. Dan emang bisa membaca buku bisa gitu, tapi emang menurutku harus didiskusiin gitu, karena mungkin ada beberapa hal yang masih nanggung gitu kan, atau misalnya belum clear, atau mungkin juga yang diundang itu bukan orang yang expertnya. Jadi misalnya nih aku kan advokat, terus diundanglah tentang pencegahan kekerasan seksual, tapi ternyata yang diundang itu misalnya advokat yang tidak berperspektif gender, misalnya dia sangat bias, malah dalam seminarnya ataupun kuliahnya itu nyalahin korban gitu. Nah itu juga jadi bahaya gitu. Jadi menurutku hati-hati juga. Jadi buat pembelajaran, karena aku maksudnya sesama teman-teman juga kan tahu ya, dia ngisi materi ini serius, padahal aku tahu misalnya perspektifnya itu seperti apa. Jadi kan itu bahaya ya menurutku. Kadang orang-orang yang mungkin belum berperspektif gender atau korban yang baik, terus dia ngasih edukasi ke orang karena orang menganggap dia sebagai expert, dan sayangnya dia malah yang menyudutkan korban. Nah itu juga sih menurutku hati-hati. Misalnya kayak untuk lingkaran kecil gitu ya nggak apa-apa, misalnya belum ngundang itu banget nggak apa-apa, misalnya diskusi teman-teman aja gitu, terus jadiin catatan refleksi. Tapi kalau misalnya udah forum yang besar, ngundang banyak mahasiswa gitu, dan orangnya juga kita nggak tahu backgroundnya, nah itu menurutku yang agak hati-hati sih. Karena bisa jadi aku juga pernah waktu itu ngisi acara tentang pemberdayaan perempuan. Kita di situ maksudnya mengedukasi perempuan bisa loh kalau mau bisnis gitu kan, mau berusaha. Terus bilang, tapi jangan lupa kita sebagai perempuan itu jangan lupa kodrat kita sebagai ini gitu. Nah sedangkan ya konsep kodrat itu pun masih beda gitu kan, maksudnya kurang tepat gitu. Dan itu jadinya kita ngomongin pemberdayaan, sisi lain lu oke, kamu berdaya tapi ini jadi kan sangat kontradiktif ya. Dan malah yang awalnya kita mau empowering leadership dari women malah jadi bahas kemana-mana. Kurang tepat ya. Di situ kayak oke. Dan jadi kalau misalnya memang kita sudah ada ketertarikan untuk belajar, balik lagi kita harus sama melihat yang expert, dan memang harus disesuaikan sama orang yang tepat. Dan menurut kan ini nih, kalau misalnya kan banyak ya udah
di Instagram atau di sosial media tuh udah banyak banget untuk yang sharing-sharing edukasi pencegahan kekerasan seksual, kesetaraan gender, seluruhnya. Itu gimana tuh menurut Kak ini kalau misalnya kita mulai belajar dari cukup dari Instagram atau gitu? Menurutku sebenarnya juga kadang akun-akun yang khusus di isu ini juga masih apa ya, kita sering banget diskusi gitu, dan kadang sering juga nggak sepemahaman karena kadang kan akun-akun atau teman-teman kan lahir dengan latar belakang beda ya. Kalau misalnya aku dianalisis gitu kan, jadi misalnya ada yang dari dia fokusnya di akar rumput, kalau aku misalnya fokusnya di akar rumput, tapi ada teman-teman yang memang dengan privilege-nya dia kuliah gitu kan, dan dia memang lebih isunya lebih apa namanya yang internasional kayak gitu, dia advokasinya bagus, tapi mungkin dia di pemberdayaan di masyarakatnya kurang, ataupun misalnya keduanya. Jadi emang sangat ini ya, kalau kami melihatnya sesama teman-teman yang disebut kayak feminis, aktivis, itu kan pasti punya pemahaman yang beda. Tapi itu menurutku ya itu tadi proses belajar. Jadi juga misalnya ada akun kayaknya udah ini, tapi belum tentu semuanya itu tuh bener gitu loh maksudnya. Jadi kita harus bisa memilih juga gitu kan, relevan nggak gitu, atau mungkin memang sudut pandangnya beda gitu. Jadi bukan hal yang perlu kayak gontok-gontokan atau ini, nggak apa-apa diskusi debat tapi yang sehat, tapi bukan kayak sering kan kita kalau udah nggak seneng orang personalnya diserang ya, langsung inilah apa nyebarin datanya lah atau apa gitu, langsung komentar yang jelek-jelek ya. Betul, tapi menurutku ya banyak hal dari baca, dari diskusi, dari ikut pelatihan gitu, itu menurutku ya, oke lah, cukup lah gitu. Dan emang aku juga ngerasa kalau diskusi sama orang itu lebih membuka ini kita. Terus kadang pertanyaan yang aku simpen, tanya diskusi, kadang ketemu jawabannya, kadang juga enggak. Oh berarti mungkin aku masih perlu nih dari buku lain atau misalnya belajar ya. Betul. Karena memang gak gampang keingintahuan itu tuh datang tiba-tiba. Jadi untuk memulai langkahnya, alangkah baiknya diteruskan langsung, gak dari awal aja sampai ke akhir ya. Dan banyak banget nih mahasiswa dan mahasiswa, mungkin mahasiswa ya yang rasanya mungkin minder atau kurang percaya diri lah untuk mengeluarkan sifat kepemimpinannya, walaupun sebenarnya mahasiswa itu juga banyak banget bakatnya dan rasanya tuh dia juga bisa loh gitu, tapi memang rasa kurang percaya diri itu loh yang membuat dia maju mundur. Gimana sih buat nguatin dia gitu? Iya, menurutku juga memang kadang rasa percaya diri itu bukan cuma dari dalam diri. Misalnya udah coba, ternyata lingkungannya nggak mendukung gitu. Misalnya aku pengen ini, lah lu kayak gitu pengen jadi model misalnya gitu kan. Terus misalnya ini, nah itu mungkin jadinya membuat dia kayak down gitu. Tapi emang yang paling penting itu juga lingkungan yang suportif sih. Jadi di situ bisa belajar menumbuhkan kepercayaan diri gitu. Aku juga dulu takut banget kalau memfasilitasi, kan sampai sekarang juga kan masih, aduh kalau ngomong depan gimana ya, nervous. Tapi emang itu harus terus menerus, buat salah nggak bisa ngomong gitu kan, terus ngeblank. Tapi emang mau nggak mau proses itu kan nggak nyaman ya untuk kita sampai di suatu yang pengen kita capai. Udah kita capai pun masih pengen lagi terus, karena kalau udah ketemu ini nanti ketemu orang, aku pengen deh kayak dia, gimana ya dia punya ketika ngomong tuh bagus gitu, bahasa tubuhnya atau apa gitu. Iya, jadi emang lingkungan yang suportif sih. Dan juga ya paling penting emang set boundaries juga. Misalnya kita ada teman-teman yang udah tahu dia gak mendukung, misalnya toxic, ya berarti itu bukan, maksudnya kita tahu itu ruang yang akan sulit untuk kita bertumbuh gitu. Dan dia juga rasanya nggak bakal tumbuh dengan lingkungan itu ya. Betul. Tapi menurutku memang kita juga perlu sih mengetahui kayak validasi diri sendiri ya. Tetap harus yakin sama diri sendiri, walaupun memang banyak orang yang menahan buat kita tumbuh. Rasanya kita tetap harus jadi diri sendiri dan yakin sih sama diri sendiri. Betul. Ya. Karena kita punya, sebenarnya perempuan punya potensi yang luar biasa gitu kan. Ya it takes time sih, karena aku juga butuh waktu yang lama untuk bisa lebih percaya diri, terus tahu apa yang aku mau gitu. Jadi emang
nggak harus, kita kadang kepatokannya usia sekian harus sudah lulus, harus jadi ini jadi itu. Nah mungkin itu juga jadinya tekanan sosial yang buat aduh kayaknya kok nggak bisa deh kayak gini, oh nanti aku usia sekian aku harus nikah, harus ini harus itu gitu. Jadi emang ya berproses gitu kan. Dan balik lagi sebenarnya kita bisa set boundaries. Memang kalau kita nggak nyaman kita ngomong kayak gitu, walaupun emang sulit ya kalau ngomong, apalagi kayak misalnya people pleaser yang oh iya nggak bisa ngomong, nggak bisa tapi emang menyakitkan ketika kita menolak, tapi itu bagus buat kita. Jadi maksudku memang kita tahu batasan diri kita tahu kemampuan kita gitu, dan memang kita udah bisa memetakan siapa aja yang bisa mendukung kita. Karena untuk sampai di titik ini tuh yang nggak gampang, banyak proses yang kita lalui ya pastinya. Dan aku kepo banget nih sama Kak Nindi nih, sampai Kak Nindi di titik ini tuh gimana sih awalnya? Kayak ada proses yang panjang ya pastinya. Aku pengen dong Kak Nindi kayak sharing nih waktu apalah yang paling menarik nih waktu dalam proses itu. Sebenarnya kan aku mulai tertarik itu karena pas kuliah ada magang hukum di situ di Women Crisis Center, NGO yang fokus pendampingan kekerasan dalam rumah tangga. Nah dari situ aku belajar, oh ternyata ini tuh kekerasan, terus oh ternyata nggak hanya fisik, dan ternyata lingkup rumah tangga itu nggak cuman suami istri anak, ada juga yang lain. Nah dari situ dapet karena aku terus aktif kan, walaupun udah nggak magang aku tetap aktif. Akhirnya aku ditawarin untuk kerja di situ. Nah selama proses itu aku yang dapat pelatihan, seminar gitu kan. Dari aku berapa tahun di situ aku resign, dan emang apa ya, masih terus kayak jiwa aku tuh yang memanggil kayak terus deh kemanapun aku kerja pasti bahkan fokusnya tentang perempuan gitu. Dan semakin lama karena juga ikut pendampingan kasus, ikut di komunitas lain gitu, itu yang tetap maintain aku untuk terus berada di isu ini. Dan akhirnya kan kalau khususnya di Palembang ya, Sumatera Selatan tuh sulit banget ketemu orang-orang yang mau bahas isu ini. Terus misalnya kadang yang diundang ya udah itu aja. Aku merasa kayak aku butuh nih lebih banyak teman ngobrol gitu kan, lebih banyak orang lagi yang aware isu ini. Nah itulah yang jadi dasar juga aku ngembangin yang Hello Sister. Jadi emang juga di kerjaan aku sekarang juga fokus tetap di GEDC, di Gender Equality, Disability Social Inclusion, dan semakin kesini jadi aku pengen memang jadi expert di bidang ini. Dan untuk di titik ini memang gak gampang ya pasti ya, proses yang Kak Nindi lalu itu udah banyak, dan sampai Kak Nindi udah bikin Hello Sister dan akhirnya ketemu kami dan jujur itu sangat membuka mata aku, karena aku mungkin nggak punya pengalaman ya untuk diri sendiri, tapi awalnya yang aku males gitu kan, bukan urusan aku deh, kamu ya aku gitu rasanya. Jadi sekarang mungkin ini bukan masalah yang segeneral itu loh, memang kita harus ada concern gitu, harus peduli gitu. Iya, menurutku juga peduli itu bukan hanya misalnya kita menyaksikan atau mengalami, bahkan mungkin sebelum itu pun terjadi, kalau kita udah punya kepedulian, jadi kita nggak yang reaktif, kita udah tahu nih misal ada kasus, kita nggak yang langsung terburu-buru viralin atau misalnya juga langsung spill gitu. Jadi kita tahu, dan misalnya pun ada orang terdekat kita cerita, kita udah tahu harusnya ngerespon seperti apa, nyalurin kemana gitu sih. Dan manfaatin tuh media sosial tuh untuk hal-hal yang baik ya, bukan malah membantu pelaku atau jadinya meneruskan pencegahan, meneruskan kekerasan seksual lagi. Ini sangat-sangat kompleks banget dan panjang, mungkin memang gak cukup di podcast ini ya, memang harus banyak belajar melalui hal-hal lain, ruang diskusi lain. Dan gimana nih kalau misalnya ada mahasiswi atau teman-teman di video ini yang nonton podcast kita yang pengen belajar edukasi pencegahan kekerasan seksual ini lebih lanjut, bisa kontak Kakak Nindi kah? Bisa juga follow Instagram hellosister.project. Untuk Instagram Kak Nindi? Di nindi.hellobondi. Sampai lupa Instagram sendiri. Terima kasih banyak Kakak, mungkin
episode kali ini harus berakhir sampai sini aja, karena memang untuk belajar tentang ini mungkin langkahnya nggak gimana ya, gak gampang banget ya, karena proses yang dilalui panjang dan gak gampang untuk sampai di titik tujuan kita. Tapi emang harus dari ada niat dan kemauan dari kita sendiri untuk peduli dan tidak menjadi pelaku, juga tidak menjadi meneruskan ya. Terima kasih banyak Kak Nindi untuk sharingnya hari ini. Terima kasih banyak kehadirannya. Terima kasih tim, ini podcast kita 4.0. Semoga episode kali ini bisa mengedukasi teman-teman kita yang nonton video ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih banyak Kak Nindi, terima kasih banyak juga semua yang udah nonton dan ikutin IPK 4.00 sampai sekarang. Jangan lupa buat like, follow Instagram Kak Nindi di apa kan ini? Nindi.hellobondi dan juga Hello Sister Project. Komen di bawah dan jangan lupa buat subscribe ke Palcom Tech TV. I'll see you guys on the next video.